Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha wa amalan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa insyaallahu ta'ala minal aminin. Amin amin ya rabbal amin. Juga minta izin sama ibu, wawa, nenek yang hadir dari kalangan wanita. Ini yang baca kitab ini nggak sampai sana pandangannya, nggak sampai sana ini nggak tanda siapa-siapa aja yang datang, apalagi yang tertutup, lebih nggak nampak. Jadi mohon maaf kan, kadang-kadang ya mungkin ada salah ngomong gitu karena nggak terlihat wajahnya kan gitu. Jadi mohon maklum ya kan. Udah buram ini ke sana. Yang nampak ini satu baris di depan ini aja. Di belakang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita langkah untuk duduk dalam majelis yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu, amin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada keharibaan junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu senantiasa mengikuti daripada tunjuk ajar yang beliau bawa, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah di satu pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun-rukun daripada puasa. Jadi rukun ini adalah peran terpenting dari ibadah, bil khusus ibadah puasa. Karena kalau namanya sunnah misalnya bisa ditinggalkan, masih sah puasanya, akan tetapi memang kurang sempurna daripada ibadahnya. Tapi kalaulah sudah rukun daripada ibadah, tergantung. Kalau rukunnya 10, ya 10 dinyatakan, dibuat, dikerjakan. Satu tertinggal, nggak sah ibadahnya. Jadi ini adalah peran terpenting dari ibadah. Bil khusus yang mau kita bahas ini adalah rukun tentang saum, tentang puasa ya. Di sini dalam kitab Taqiratus Sadidah bahwasanya rukun terdiri daripada 2. Rukun daripada puasa terdiri daripada 2. Yang pertama adalah ar-rukunul awal. Yang pertama adalah an-niyatu siwaun akana fardhon am naflan. Yaitu niat baik di puasa fardu maupun puasa sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah diucapkan
baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya innamal a'malu binniyah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan memandang, akan mengaksesikan satu ibadah tergantung dengan niatnya. Jadi kalau niat kita, contoh ini, kita ke kamar mandi niatnya bukan hanya untuk istinja, tapi kita niat berwudu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala wudu. Jauh-jauh datang ke kota Mekah, mau umroh, niatnya cuma mau ngambil foto, mau ganti foto profil Facebook. Jadi jauh-jauhlah ke sana, kan? Maka nggak dapat apa-apa, walaupun badan ini tergerak sampai Mekah sana. Jadi tergantung niat, ya. Jadi niat ini adalah rukun pertama dari puasa. Jadi mesti kita kerjakan, ya. Kemudian watajibun niyatu likulli yaum. Ini belum yang kedua ya. Ini masih yang pertama. Watajibun niyatu likulli yaum. Dan wajib watujibu ya. Diwajibkan niat likulli yaum pada tiap-tiap hari. Nah, ini nih, kita kan sering dengar nih. Kalau boleh nih puasa, kita niatnya itu di awal bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan, kita niatnya untuk berpuasa di 1 bulan penuh. 30 hari. Sengaja aku puasa ya Allah 30 hari atau 1 bulan full dalam Ramadan karena Allah Ta'ala. Udah, besoknya hari kedua dia nggak niat lagi. Hari ketiga udah nggak niat lagi. Orang udah niat kok 1 bulan penuh. Nah, tidak boleh seperti itu. Di sini ada penjelasannya bahwasanya karena li'anna kulla yaum, karena sesungguhnya tiap-tiap hari itu, tiap hari ibadah itu, ibadah puasa itu adalah sendiri-sendiri. Jadi nggak ada pengaruh dari hari pertama kepada hari yang kedua, hari kedua kepada hari yang tiga. Contoh, hari ketiga kita puasa, ya kan? Bersih nih puasanya, cantik, masya Allah, nggak batal. Rupanya hari keempat kita nggak puasa atau puasanya batal, maka nggak ada pengaruh kepada hari yang ketiga dan hari yang kelima. Walaupun puasa hari keempat batal, maka nggak ada pengaruh dengan puasa yang ketiga dan dengan puasa yang kelima. Batal ya batal aja, gitu. Jadi ini sendiri-sendiri ya. Tergantung. Dalam 1 bulan itu dapat berapa hari kita Ramadan? 30 atau 29? Kan gitu. Ya. Jadi mesti kita pisahkan, ya. Wala takfi, maka tak cukup niat wahidatan likulli syahri. Niat itu sekali saja dalam sebulan, nggak cukup. Walakin tusinnu, tapi disunahkan. Nah, ini pula. Kan kita nggak cukup berniat itu, ini aku puasa 1 bulan full karena Allah Ta'ala. Udah, hari kedua nggak niat lagi, hari kedua, hari ketiga nggak niat lagi, keempat, kelima, sampai hari ke-29 atau hari ke-30 Ramadan enggak niat-niat lagi. Karena sudah niat di awal bulan Ramadan. Niatnya itu 1 bulan full. Itu enggak cukup seperti itu. Tapi disunahkan. Sunnah, tetap sunnah. Boleh. Boleh kita daripada niat puasa 1 bulan full. Boleh. Harus kita niatkan juga dalam hati. Ada 2 alasan. Wa fiha faidatani. Ada dua manfaat dari niat tadi itu. Ada 2. Kenapa kok disunahkan? Kita niat itu puasa 1 bulan full karena ada 2 manfaat di sini. Ya. Yang pertama apa? Jikalau ia lupa berniat, maka insya Allah karena ia sudah niat 1 bulan full,
maka sahlah daripada puasa yang dia lupa niatnya tadi. Maka saya ulangi, maka sahlah puasa di satu hari yang dia lupa berniat. Contoh nih, Bang Septian lah di sini. Hari kelima, ya, dia bangun subuh. Bangun subuh, nih kan udah nggak bisa niat lagi nih. Sebenarnya nanti ada waktu-waktunya. Lupa sampai siang di situ. Maka karena nggak niat, karena sudah niat di hari pertama sudah berniat puasa 1 bulan full, insya Allah lanjutkan puasa yang lupa niat tadi, nggak apa-apa. Maka sah puasanya. Akan tetapi ini menurut mazhab Imam Maliki. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak ada dispensasi. Nggak ada dispensasi. Lupa niat, nggak sah puasanya. Karena kurang daripada rukunnya. Kan tadi dibilang rukun nggak boleh, kurang satu pun nggak boleh. Mesti dikerjakan semuanya. Jadi di puasa ini ada 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua nanti akan kita jelaskan. Maka kalau tak niat, maka tak sah puasanya. Ya. Tapi kalaulah kita memang lupa, ya kita ginilah, karena kita sudah niat juga kan 1 bulan full puasa, maka kita pindah ke mazhab Imam Maliki. Ya Allah, ini hamba menurut mazhab Imam Maliki puasa, insya Allah mudah-mudahan Allah terima. Sah, tetap kita puasa aja udah. Ya, karena kita mengikut daripada mazhab Imam Maliki. Tapi kalau menurut pelajaran mazhab Imam Syafi'i nggak bisa. Imam Syafi'i kalau lupa niat tetap nggak boleh puasa, nggak sah puasanya. Kemudian wasani yang kedua, alasan yang pertama tadi kan istilahnya manfaat yang pertama apabila kita lupa bisa tertutupi lah, itu kan bahasa singkatnya. Kalau yang kedua manfaatnya apa? Akan mendapatkan ajra kamilan, akan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Lau mata, jikalau ia mati qabla tamami syahri i'tibaron biniyatihi. Jikalau dia mati sebelum sempurna 1 bulan full. Contoh meninggal dunia di hari ke-10 Ramadan, karena sudah niat di awal bulan Ramadan tadi sudah niat puasa 1 bulan full. Kalaulah dia mati nggak sampai umurnya 1 bulan full, mati di hari ke-10 misalnya, maka insya Allah akan mendapatkan ganjaran 1 bulan ibadah puasa. Hadirin, itu kalau nggak niat meninggal dunia di hari yang ke-10 contohnya, maka hari ke-11, 12, 13 sampai akhir hari bulan Ramadan nggak dapat pahala. Hadirin, ya, jadi disunahkan ya. Nanti masuk bulan Ramadan, contoh tanggal 13. Ya, tanggal 13 bisa udah masuk Ramadan. Itu di malam ya. Tanggal 12 malam tuh kita udah niat. Ya Allah, hamba niat berpuasa di bulan Ramadan ini 1 bulan full ya Allah. Dah, jalan. Tapi nggak cukup. Kita mesti setiap hari juga berniat ya. Setiap hari juga berniat. 1 hari itu kita niat, besoknya kita niat, besok kita niat dan niat lagi ya. Karena kalau mazhab Syafi'i nggak cukup segitu aja. Insya Allah. Kemudian al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Maka ini adalah pembeda antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah. Ada bedanya rupanya. Nggak sama. Maka apakah beda daripada niat puasa fardu dan niat puasa sunnah? Yang pertama, yadkhulu waqtuha, masuknya waktu niat nih ya. Awal mula masuknya waktu niat puasa fardu min ghurubi syamsi, dari tergelamnya matahari sampai ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Itu ya. Temen kan lupa papan tulisnya. Permanen ini? Mana yang nggak permanen? Sini, saya minta dulu.
Ini contoh nih, tanggal 12. Tanggal 12. Ini tanggal 13. Contoh. Di tanggal 13 ini kan kita puasa. Masuk 1 hari Ramadan. Contoh. Ya. Ini tanggal 12, maghribnya. Di sini ketika sudah masuk maghrib, di sini kita sudah bisa berniat untuk puasa besok. Ini awalnya. Awal waktunya. Ya, jadi nggak mesti tunggu habis sholat raweh, nggak apa-apa. Ini di sini udah bisa. Jadi inilah waktu daripada niat puasa fardu. Ya, jadi dari tenggelamnya matahari tanggal 12 waktu maghrib sampai besok subuh tanggal 13 subuhnya, itulah jarak kita boleh berniat niat puasa fardu. Nampak nggak, Bu? Pak? Ada ketutupan cahaya nggak? Nampak garisnya kan? Nah, insyaallah ya. Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Kemudian, Ana di sini aja lah dulu, biar kameranya nggak pindah-pindah. Kemudian yang tadi masuk waktunya tadi itu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Fayajibut tabiyyid. Maka ini wajib memalamkan. Ialah malam. Karena kan gini, sebelum subuh, dari habis maghrib sampai subuh, ini namanya malam. Ya. Nanti di sini ada bedanya. Oke, kita masuk aja langsung ke niat puasa sunnah. Kalau yang puasa sunnah, ya dahulu waktuha, masuk waktunya min gurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Sama, masuknya sama. Akan tetapi wa yustamiru ila zawal. Hilangnya atau habisnya masa berniat puasa sunnah sampai zawal. Zawal lebih naik lagi nih. Nih. Lebih panjang lagi. Kalau puasa sunnah ini lebih panjang lagi waktunya. Kita tarik lagi sini. Coba ada nggak yang lebih terang? Ya ini ya. Udah. Ini zuhur. Kita bilanglah zuhur ya. Zuhur. Jadi gini. Ini masa dari masuknya waktu maghrib tanggal 12 sampai zuhurnya tanggal 13. Inilah waktu niat puasa sunnah. Ya. Fala yajibut tabiyyid, maka tidak wajib memalamkan. Jadi nggak mesti malam aja ya. Kalau habis pagi kan nggak malam lagi. Masa iya jam 8 pagi malam? Kan enggak, masa jam 10 malam? Kan enggak, jam 10 pagi. Nah, gitu. Jadi dia tetap boleh di sini meletakkan niatnya tuh di sini. Tapi kalau kalau niat puasa fardu enggak boleh, mutlak di sini, di tenggelamnya di terbitnya matahari. Gimana kira-kira? Insyaallah ya, paham ya Pak Abu ya? Insyaallah ya. Jadi itu beda-bedanya. Beda yang kedua, daripada antara niat puasa fardu dengan puasa sunnah adalah yajibu ta'yin, wajib menyebutkan namanya. Wajib menyebutkan namanya. Ka Ramadan, au kafaratin, au nadrin, au qada'i. Seperti halnya puasa Ramadan, maka kita wajib menyebut namanya. Sengaja aku puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Sah. Kalau mau panjang lagi ada nanti di sini kita baca. Kalau seperti itu aja udah sah. Sengaja aku puasa fardu Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Sah insya Allah. Mesti disebutkan harinya. Contoh juga, sengaja aku puasa fardu kafaroh karena Allah Ta'ala. Disebutkan, nama puasa itu disebutkan, wajib. Kalau nggak disebutkan, nggak sah. Contoh nih, kita udah masuk Ramadan.
Lah, niatnya sengaja aku puasa besok hari. Ramadannya nggak disebut, nggak sah niatnya. Kalau masih ada waktu, perbaharui niat. Kalau udah nggak ada waktu, sayang sekali hadirin. Maka hati-hati. Nah, ini perlu kita perlu kita nanti amalkan. Kita ingat. Seperti juga puasa nazar ya, seperti itulah kan kemarin ada berapa? Ada 6 ya. Oh, bilang sebenarnya puasa nazar atau puasa qadha juga seperti itu. Sengaja aku puasa qadha karena Allah Ta'ala. Nah, gitu. Kemudian bedanya kalau di puasa sunnah niatnya la yajibu, enggak perlu kita menyebutkan daripada niatnya. Daripada nama puasa itu kita enggak perlu nyebut, enggak wajib di situ. Kalau enggak tersebut pun tetap sah. Ya, kecuali puasa-puasa sunnah yang sudah ditetapkan waktunya. Contoh di sini puasa Arafah. Ya, 9 Zulhijjah ya. Puasa Arafah itu kalau enggak salah ya. Insyaallah. Seperti itu. Puasa-puasa yang tahunan lah kalau dibilang. Tapi kalau puasa-puasa yang nggak ada sebab, contoh nih, ini besok hari apa besok? Selasa ya. Selasa. Ya Allah, besok aku puasa ya Allah. Hanya untuk mengambil sunnah aja. Karena kan puasa sunnah. Hukumnya sunnah puasa ini. Kecuali kemarin ya. Kecuali apabila kita tidak mampu. Yang pertama, kalau tidak mampu itu makruh jatuhnya. Atau kecuali di hari-hari yang diharamkan puasa. Dan atau kecuali istri atau budak yang dia puasa tanpa izin suaminya. Cuma 3 ini, nggak boleh. Selebihnya puasa ini hukumnya sunnah. Maka kalau puasa sunnah, nggak mesti disebut nama puasanya. Akan tetapi, kalau disebut insya Allah sunnah, hadirin. Dapat pahala insyaallah lah. Oke, yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah la yajuzu ayyajma'a baina shaum fardhaini fi yaumin wahidin. Maka tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh ayyajma'ah, mengumpulkan antara 2 puasa fardu. Ya. Tidak boleh mengumpulkan di antara 2 puasa fardu. Maksudnya niatnya nggak boleh. Pada satu hari, tidak boleh. Contoh nih Ramadan. Nih kita contohkan Ramadan biar enak contohnya. Sengaja aku esok hari ya Allah puasa Ramadan dan puasa qadha karena engkau. Nggak boleh. Ramadan kan puasa fardu. Qadha kan fardu juga. Atau kita gabungkan dengan yang mana? Sengaja aku besok puasa fardu Ramadan ya Allah dan puasa fardu kafarah. Nggak boleh. Cukup satu aja. Jadi yang mana? Kira-kira mau puasa qadha atau puasa Ramadan? Kalau puasa qadha niatnya, maka Ramadannya terhitung bolong. Kalau puasanya di bulan Ramadan nanti, gitu. Ngerti nggak? Jadi mesti satu, nggak bisa digabung. Contoh, apabila di hari yang sunnah, maka kita nggak boleh menyebutkan daripada yang sunnahnya saja, tidak. Yang kita sebutkan apa? Yang fardunya. Contoh nih tadi, 1 Sya'ban, ya kita sunnah lah puasa, gitu. Karena ikut santri biar semangat, kita puasa lah kan. Akan tetapi kita teringat ada utang. Ada qadha, mau qadha puasa, ada utang Ramadan kemarin belum dibayar. Kita ingat. Maka kita niatnya tuh puasa qadha aja. Kebetulan di 1 Sya'ban, insya Allah sunnahnya pun ngikut. Insya Allah. Kebetulan hari Senin pula, insya Allah puasa Seninnya pun ikut. Gitu ya. Karena kan puasa sunnah nggak mesti disebutkan, kan nggak wajib, kan gitu. Tapi kalau kita puasa, dapat pahala sunnahnya. Gitu loh. Ya, ngerti ya? Oke. Kira-kira ngantuk, boleh wudhu di belakang. Insyaallah. Kalau kurang jelas, bisa kita tanyakan dan diulang lagi. Insyaallah. Yang penting ini, targetnya masuk, paham, dan bisa diamalkan, serta disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Itu targetnya.
Akan tetapi kalau puasa sunnah, ya juzu boleh mengumpulkan di antara dua puasa sunnah. Boleh. Fa'aksaro, bahkan lebih banyak lagi. Oh, dapat puasa Senin. Kebetulan lagi puasa Nabi Daud. Pas kebetulan disitulah tepatnya hari Arafah. Atau tepatnya 1 Sya'ban, 3. Disebutkan, nggak apa-apa. Boleh mengumpulkan niat puasa sunnah. Lebih dari 2 pun boleh. Maka sah semua puasanya. Diambil semuanya. Sama Bagas kan. Yang lainnya puasanya, sengaja aku besok puasa Kamis ya Allah. Udah, Sya'bannya nggak dapat. Kalau si Bagasnya ini contohnya pandai pula. Oh, besok kan Sya'ban. Senin juga. 2 puasa, 2 niat ini tak, 2 puasa ini tak niatkanlah. Dalam satu niatan, ya kan? Dan itu boleh, itulah bedanya ya. Jadi 3 ini beda antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Dari waktu, kemudian menyebutkannya tadi, hingga boleh nggak bolehnya menggabungkan antara puasa satu dan puasa yang lain, tergolong fardu dan sunnah. Ya, insyaallah. Zidan, tengok ke sini nak. Wayasihu dan dibolehkan atau dibenarkan niat pada puasa sunnah, dibolehkan atau dibenarkan niat pada puasa sunnah setelah terbitnya matahari, maka dibolehkan. Ya kan? Kan tadi kan dijelaskan di atas kan boleh kita niat puasa sunnah setelah tergelincir matahari, setelah apa? Terbitnya matahari kan boleh. Nih, itu yang di tengah tuh sampai zuhur kan jauh tuh. Berarti kan boleh kalau lewat yang angka 13 itu subuh tuh ya, itu waktu subuh tuh ya. Itu waktu subuh. Kan boleh nih, kan. Akan tetapi ada syaratnya. Oh, rupanya ada syaratnya di sini. Maka nih syaratnya tuh ada 2. Bisyarta ini ada 2 syarat. Yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal. Bahwa adalah niatnya itu sebelum zawal. Ya iyalah, pokoknya masuk dalam garis itu. Jangan lewat. Nggak ada ini. Yang lebih terang lagi. Hah? Nggak, kita persiapkan tadi ya. Ya. Jangan lewat. Bismillah, ini ada di situ nih. Jadi, ini nggak boleh lewat ini. Dia boleh, akan tetapi masih dalam garis ini. Ini kan maghrib tadi, ini subuh, ini zuhur, tanggal 13, kan gitu. Dia masih dalam rangkum baris ini, waktu ini. Nggak boleh lewat, jangan jam 2. Jam 2 siang nggak boleh, udah lewat waktu zuhur. Di sebelum waktu zuhur, jam 10, kan belum masuk waktu zuhur nih. Masih boleh niat puasa sunnah ya. Jadi puasa Kamis, misalnya nih, nggak kebangun, sahur. Bangun tiba-tiba udah subuh aja. Udah, habis subuh, anak santri boleh niat puasa Kamis. Tapi nggak sahur, Ustaz, nggak ada hubungannya sahur dengan sah puasa. Sahur itu sunnah, ya. Mentang-mentang nggak sahur nggak puasa, nggak. Niat, rukunnya itu niat. Tapi belum niat, Ustaz. Ya udah niat. Boleh, Ustaz. Jadi ini mau beralasan aja untuk nggak puasa, ya kan? Dan niat nih, dalilnya nih, baca sendiri. Ya, itu. Yang kedua apa? Syarat yang kedua, bahwa ia tidak memakan sesuatu dari yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari sampai diletakkannya niat tadi. Nih. Ini contoh lagi nih. Allahu Akbar. Nih. Ini kan kita bahas di sini ya. Ini kan bahas di sini kan, bukan ini. Ini udah kalau di sini niat sah-sah aja. Ini kan ada masalah di sini. Ya kan? Masalah di sini. Jadi ketika habis sholat subuh ini kita tidur. Ini puasa Kamis contohnya, puasa Kamis, puasa sunnah nih. Kita bahas puasa sunnah, puasa Kamis contohnya ya. Jadi kita nggak sampai sahur. Jadi bangun tiba-tiba udah azan subuh aja, ya kan? Maka kita di sini pun masih lupa aja. Habis subuh kita belum teringat nih puasa Kamis.
Maka kita di situ deh, misalnya kalau ibu-ibunya lanjut entah nyuci atau nyapu, lanjut lagi masak, lanjut lagi ngepel apalah, beres-beres di rumah. Rupanya udah siap beres-beres di rumah tuh jam 10. Ini jam 10 nih. Jam 10 pagi atau jam 10 siang itu namanya. Kalau waktu duha itu. Itulah kan. Jam 10 itu. Teringatnya di sini. Maka syaratnya itu boleh di sini niat apabila dari jarak waktu subuh tadi sampai jam 10 yang dia ingat, di sini nggak ada yang membatalkan puasa. Itu syaratnya, baru di sini boleh berniat. Tapi kalau udah disorong tahu di sini ya nggak bisa. Udah disorong tahu, nasi gurih nggak bisa. Teringat kan? Tapi tadi udah sarapan di Purwo, kan nggak bisa. Kayak gitu. Jadi syaratnya memang nggak ada yang membatalkan. Diingat-ingat, tadi kayaknya nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada lah yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas apa yang membatalkan puasa. Nggak ada. Niatlah. Sengaja aku puasa Kamis. Tadi kan contohnya puasa Kamis. Iya kan, Pak? Insyaallah ya, Pak ya. Allahu Akbar. Akmalun niyah. Sempurna niatnya itu adalah ayatalaffaza mustahdiran biqalbihi. Niat yang paling sempurna itu adalah dilafazkan kemudian beserta menghadirkan niatnya itu di dalam hati. Gitu. Jadi nggak cukup dilafazkan saja. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadis sanati lillahi ta'ala. Nggak cukup. Cuma di lisan aja nggak cukup. Karena letak niat itu di hati, hadirin. Jadi ketika kita melafazkan niat tadi itu, hati pun bermain, hati pun berkata, hati pun niat juga. Dan niat ini terserah pakai bahasa apa aja. Tapi kalau melafazkan niat mesti pakai bahasa Tapi kalau niat yang dalam hati nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Arab. Gitu loh. Melafazkan pun sebenarnya nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Arab. Ya sengaja aku, tapi itu nggak sah, belum sah. Kalau belum ada yang di dalam hati, gitu loh. Karena orang tidur pun bisa niat loh. Orang tidur bisa niat. Anak-anaknya bisa baca Quran waktu tidur. Pernah tak siapa semalam itu? Anak tidur agak malam. Mereka udah tidur, udah baca Quran. Siapa buka Quran? Nggak ada. Lagi tidur ngigau. Tapi kan apa orang tidur itu berniat dalam hatinya? Kan tidak. Jangan Bang Septian ngigo di sini. Tiba-tiba tadi malam abang nggak puasa hari ini. Tadi malam abang belum mendadak. Ada bang, ada aku dengar. Jam berapa dek? Jam 2 kalau nggak salah. Yang betul abang tidur tuh. Pokoknya awak dengar abang ucap niat lah di situ. Nggak bisa, cuma lisan aja. Dia mesti dari hati. Oke ya. Jadi untuk sempurnanya nawaitu shauma ghadin seperti yang biasalah. Ya kan? Yang selama ini kita dengar dan kita ucapkan di tiap-tiap malam bulan Ramadan setelah tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadisanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari fardu Ramadan ya. Sengaja aku puasa esok hari fardu Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu sempurnanya. Tapi kalau niatnya nawaitu, sengaja aku sauma Ramadan lillahi ta'ala, sah. Sependek itu sah. Yang penting diucapkan nama puasanya tadi. Itu yang penting. Atau gini, sengaja aku puasa Ramadan, udah. Sependek itu pun boleh. Nggak pakai lillahi ta'ala. Itu yang kita dengar semalam itu sama guru kita. Kita ngaji kemarin itu. Ya. Dan ini ada masalah
Fi ayyi suratin yasihu shaumun nafli biniyatim ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Maka bagaimana penjelasan bahwasanya dibolehkannya puasa sunnah dengan niat setelah fajar, setelah terbitnya fajar. Puasa sunnah kan dibolehkan. Tadi kan kita bahas juga di sini. Dibolehkannya puasa sunnah dengan niat setelah terbitnya matahari. Contohnya yang jam 10 tadi. Yang jam 10 tadi contohnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia sudah makan sesuatu atau sudah membuat hal-hal yang membatalkan puasa sebelum niatnya. Yang tadi kita bilang jam 8 udah disorong tahu. Itu contohnya. Ini kira-kira gimana nih? Boleh nggak kira-kira? Tadi kan di situ dibilang nggak boleh karena syaratnya dua itu. Kalau nggak terpenuhi syarat pun kan nggak bisa. Akan tetapi di sini ada penjelasan bahwasanya idza kana min adatihi ayyasuma yauman. Apabila puasanya tadi itu, puasa yang dia kerjakan itu sudah menjadi kebiasaannya tiap hari. Seperti puasa Isnin, puasa Arafah. Nah, gitu. Fanasiya dzalikal yauma wa aftar. Maka dia lupa harinya. Contoh ibu-ibu yang tadi kan, yang lagi ngerjain apa, beliau nih nggak tahu nih itu hari apa, kan gitu. Karena kebiasaan kerjaan tiap hari, ya, nama ibu-ibu ya kan, nggak ada pre-nya. Kalau awak ada off-nya, Ahad sudah off, boleh tidur kecuali sholat. Habis sholat tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu kan non-stop, nggak ada pre-nya. Malah minggu yang makin waduh, dahsyat kerjaan kan gitu. Sehingga ia lupa tuh hari apa gitu. Kemudian wa aftar, dia sarapan, makan di situ. Wa ba'da zalika, kemudian itu tazakkar, dia itu ingat. Oh, astagfirullah, ini kan hari Senin ini. Gitu. Maka fayasihu, maka boleh niat puasa bisyarti, dengan syarat dia tidak melewati waktu zawal. Itu waktu yang paling ujung. Dia nggak lewat waktu zuhur. Ya, syaratnya dua, dia nggak lewat waktu zuhur. Kemudian syaratnya itu puasanya ini sudah menjadi kebiasaan. Rupanya ibu yang tadi, yang ngerjai tadi itu udah memang biasa puasa Isnin, puasa Senin, udah biasa. Dari gadisnya sampai berumah tangga udah biasa puasa Senin. Rupanya dia lupa kalau ini hari Senin. Rupanya jam 8 sarapan, jam 10 teringat, ya Allah, ini kan hari Senin ya Allah. Maka boleh dia niat, boleh, walaupun dia tadi udah sarapan. Gitu. Syaratnya itu. Dua tadi itu. Enggak lewat waktu zawal, waktu zuhur. Zawal ini waktu zuhur ya. Dia jam-jam 12 lebih lah tuh biasanya kan, jam setengah 1 kalau sekarang nih ya. Bilang gitu. Nggak lebih dari itu ya. Jangan jam 3 bang. Walaupun abang udah kebiasaan puasa Senin, ya kan? Abang udah makan ba'da zuhur nih, atau sarapan udah apa, teringat jam 3, Allahu Akbar, ini kan hari Senin, niat puasa, nggak bisa. Apa itu? Allahu Akbar. Ya gitu ya. Makannya Bang Septian jam 4 sebelum asar, makanlah. Tiba-tiba teringat, ya Allah, ini hari Senin rupanya. Karena lewat pajak Senin. Gitu. Ini hari Senin ini, apa pantas rame pajak Senin. Allah Akbar, aku nggak puasa tadi. Udah makan gitu, niat. Dari asar sampai maghrib. Habis maghrib mau buka pula itu. Nggak bisa lah, nggak sah puasanya. Ya. Oke. Kemudian ini yang kedua, rukun yang kedua. Tadi yang pertama niat, insyaallah sudah habis. Dan yang kedua adalah rukun yang kedua daripada puasa, yaitu tarku mufattir, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Kita harus meninggalkan gitu.
Jangan sembarangan lah. Dengan zakiron karena ingatnya, ghairul jahilin mu'zur, selain daripada kebodohan yang diuzurkannya gitu. Dia ingat, memang harus ingat gitu. Dan dia tidak bodoh. Maksud bodoh ini dia mengerti tentang hukum puasa. Karena kepandaiannya, karena ketahuan dia tentang hukum puasa itu. Fala yubtilu, akan tetapi tidak batal, enggak batal nih ya. Ini enggak batal saumuhu, puasanya, jikalau aftara nasian, jikalau dia berbukanya itu bukan berbuka, apabila dia mengerjakan hal-hal yang dibatalkan puasa itu dalam keadaan lupa. Contoh nih, puasa Ramadan atau puasa kan gitu. Seperti kami lah dulu, contoh lah nih di pesantren. Kami kan dulu ya seperti di sini juga contohnya. Jam 11 kan kami istirahat. Dari pagi kami udah ngaji nih. Sampai jam 8. Disitulah kami sarapan, bersih-bersih. Jam 9 masuk lagi ngaji. Sampai jam 11. Jam 11 sampai zuhur kami tidur. Ba'da zuhur kami makan. Jadi karena lupa kalau ini puasa atau enggak, jadi kami cuti istirahat jam 9, jam 11 tadi kami makan kelengkeng rame-rame. Rame pula itu, nggak ada yang ingat. Entah ada salah satu yang ingat kan, adalah diam-diam aja. Nggak tahu lah kalau itu kan gitu. Jadi kami ya udahlah makan aja sampai habis. Sampai kayak gitu, orang kelengkengnya banyak. Sampai ngantuk makannya. Tidur. Habis zuhur karena kebiasaannya makan. Jadi kami ini kok habis sholat langsung ngaji, kok nggak makan siang. Teringat rupanya anak. Oh iya, ini kan hari Senin ini. Tadi udah makan kelengkeng, udah kenyang. Karena lupa, yang membatalkan kan batal aturan kan, makan kan batal. Karena lupa, maka tidak batal, hadirin. Karena lupa ya. Dari dikisahkan juga sedikit. Yang sedihnya ada kawan Nana lah. Tak usah kita sebutkan namanya ya kan. Dulu pesantren tak sebutkan pun tak kenal. Jadi gini, kebiasaan buruknya habis sholat. Nah ini jangan kalian apa kan ya nih. Habis zuhur nggak pernah zikir. Habis sholat nggak pernah zikir, langsung cabut. Gitu. Jadi kisahnya ini dia habis zuhur langsung ke asrama, dibukanya lemari makan roti. Wow, dimakan, gitu. Ini hari Senin nih, semua puasa dan dia pun puasa. Tapi karena lupa, karena kebiasaan setiap habis zuhur, sebelum siap zikir dia udah keluar aja. Habis sholat langsung keluar. Yang kawan-kawan udah masih zikir semua. Rupanya waktu pas Anah pun juga keluar karena Anah hikmat. Hikmat itu melayani. Maksudnya itu melayani orang makan. Jadi Anah yang ngambilkan makanannya. Jadi kawan-kawan masih ngaji di masjid, Anah udah nyiapkan makanan. Jadi mereka ketika sudah siap zikir, keluar langsung makan. Nggak usah ngambil makanan lagi. Itulah tugas saya dulu, ya kan? Begitu ke asrama, ke belakang. Karena kan dapur di belakang, dekat asrama. Nampak si kawan tuh lagi makan roti. Situ. Itu ya, posisinya nggak puasa ya. Pas kebetulan anak ke belakang lah pada saat itu. Pas ke belakang nampak si kawan tuh lagi makan roti. Ini mohon maaf nih, tadi kan anak bilang anak hikmat, bukan itu kisahnya. Maksudnya tuh anak ya ke belakang, nggak tahu entah apa motifnya anak ke belakang. Yang penting anak lihat dia itu membuka roti di dalam asrama, makan lahap. Udah makan, kita tegur lah, nggak puasa kau. Astagfirullahaladzim, Mus. Iya ya hari Senin ini ya. Iya, kok tadi niat puasa nggak? Niat. Jadi lupa. Hayo gua nggak minum gua kan. Belum minum dia udah makan roti kenyang, sampai habis satu bungkus, nggak minum. Kasihan kali, menahan hadirin. Yang lupa makan tadi sah, nggak batal. Rugi dia nggak minum, seret ini ya. Sampai buka. Mus, kok nggak sabar gitu, tunggu minum baru ingatkan kan gitu. Ya kalau udah ingat mana bisa lagi minum. Ya, jadi karena lupa atau mukrohan dalam keadaan dipaksa hadirin. Kalau nggak kau makan di Septian, ku cucok perutmu yang buncit itu. Ya udahlah makan, mana lagi? Batal nggak? Nggak batal. Kalau terancam.
Apa yang terancam? Diri kita, harta kita, keluarga kita terancam. Kita mesti buka. Ngeri ya? Masa itulah saking dengkinya itu kan, orang yang dengki dengan Islam ya kan, cuma untuk membatalkan diancam nyawa, Wak. Bukan begal gini, lebih konyol dari begal ini, cuma disuruh makan. Kok begal dia ada maksud ngambil keretanya. Kan gitu. Ini cuma suruh makan biar batal, diancam mau mati. Ya itu nggak batal kalau ada ancaman. Atau karena kebodohannya, kebodohan yang diuzurkan, yang diterima kebodohannya. Contohnya itu apa? Ada dua. Apabila dia kebodohannya ini ba'idan anil ulama, jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang berilmu. Contoh di tengah gunung sana, pas dekat laharnya itu buat rumah. Contoh, atau tengah hutan, jauh dari ulama, nggak ngerti cara apa puasa itu, makan aja. Puasa tapi makan, nggak mau menahan, nggak mau meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, atau nggaklah makan. Kalau makan ini kan sudah tahulah kita kalau membatalkan puasa ini nggak boleh makan. Contohnya apa? Memasukkan ini yang termasuk batal nih ya, termasuk batal. Termasuk batal adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga. Bukan hanya mulut. Rongga kita tuh ada 1 mulut, 2 hidung, 3 ini kuping nih, telinga nih. Tuh, ya kan? Satu lagi lubang depan dan lubang belakang. Kubul dan dubur untuk kencing dan untuk buang air besar, ya. Buang air kecil dan air besar. Itu rongga-rongga kita. Kita masukkan sesuatu ke dalam rongga. Contoh dulu ada orang sakit. Ada orang sakit. Dia nggak bisa menyuntikkannya, dia nggak bisa makan. Obat tuh dia nggak dimakan, dia disuntikkan dari lubang belakang. Itu contoh. Atau dia korek kuping. Korek kuping. Masuklah kan korek kuping itu ke dalam rongga telinga, kan batal di situ. Ini dia nggak tahu karena jauh dari ulama, karena kebodohannya. Maka yang seperti ini, kebodohan yang ada uzur karena dia jauh dari ulama, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau kita kan udah tahu, ini udah dikasih tahu nih. Nggak ada keringanan berarti. Ya, kemudian apabila kebodohannya itu disebabkan karena ini bahasanya memang agak kasar, bodoh. Padahal yang misalnya nggak tahu lah gitulah, tidak mengetahui hukum gitu. Yang kedua adalah apabila dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, ikut puasa. Ya iyalah, namanya puasa Ramadan wajib. Namanya udah Islam harus puasa. Kan gitu. Rupanya dia sur kali kerek kuping atau ngorek-ngorek hidung sampai ke dalam ini, sampai nggak bisa keluar lagi. Misalnya kan payah keluarnya gitu, misalnya, ya kan batal di situ. Loh, kenapa kok ngerek kuping, Pak? Tapi ini puasa. Oh ya, saya nggak tahu, baru aja masuk Islam. Oh ya udah, nggak batal, lanjut puasanya. Ya, insyaallah lah ya. Jadi kan tadi sebenarnya di flyer ada sunnah-sunnah juga, tapi kita sisailah untuk minggu depan insyaallah. Jadi insyaallah minggu depan kita mau tahu tentang puasa, sunnah-sunnah di dalam puasa. Ada banyak nih Pak, puasa sunnah-sunnah dalam puasa nih. Ada 17. Besok kita bahas ringkas insyaallah. Semua dengan secara ringkas insyaallah. Ini kita nanti biar tahu loh, di sini nih cuplikannya ya. Kita insyaallah nanti tahu manakah bukaan yang awalun, yang apabila kita buka dengan itu kita mendapatkan fadilah gitu. Itu ada, kita nggak sembarangan, bukanya pun diatur nih. Itulah hebatnya Islam ini. Ke kamar mandinya diatur, makannya diatur, tidurnya diatur juga, banyak peraturan untuk memudahkan. Berarti kan kita ini lebih disiplin, ya kan? Agama paling disiplin, Masya Allah. Ya, jadi insya Allah kadar demikian dari kajian yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita paham. Kira-kira nih ada nggak yang mau dipertanyakan? Insya Allah anak kasih waktulah beberapa menit, 1, 2 atau 3 pertanyaan. Ya, Bang Septian. Nanti anak
Keluar cairan. Dari mana? Dari alat kelamin. Cairannya apa? Dia nggak tahu. Jangan nggak tahu. Misalnya kayak ngompol. Entah teh manis. Jadi gini kata Bang Septian, apabila kita puasa fardu, kemudian keluar cairan dari kemaluan. Apakah batal atau tetap dilanjutkan? Sekarang gini Bang, kita mau tahu dulu itu cairan apa. Kalau dia kencing atau apa, enggak. Dan sebenarnya enggak sih. Kalau yang keluar, mengeluarkan isi perut ini, itu salah satu yang membatalkan puasa ya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ya kan? Dan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perut melalui rongga nih, mulut. Itu. Tapi kalau misalnya dari rongga-rongga yang lain nggak apa-apa. Contoh guli keluar dari lubang belakang, nggak apa-apa. Cacing atau batangan itu, mas batangan, nggak apa-apa. Nggak batal puasanya. Ya Bang. Tapi kalau yang keluarnya dari mulut, batal. Dan itu nanti pembahasannya ada yang di tempat yang membatalkan puasa. Ada lagi? Ya, untuk kaum wanita boleh ada yang mau dipertanyakan atau tadi penjelasan kurang jelas. Apa sih waktu-waktu tadi itu? Nenek, mana nenek mau ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada? Net ya? Faham insyaallah semua ya? Insyaallah paham ya? Insyaallah. Lah udah paham insyaallah, nanti tinggal kita kerjakan saja, ya kan? Nggak usah lupa-lupa, nggak usah ini lagi, nggak tahu lagi, nggak ada. Insyaallah kita semua sudah berilmu, insyaallah. Sebagai penyemangat, ada 4 amalan yang apabila dengan 4 amalan ini termasuk daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar penyemangat aja. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Maka surga itu merindukan daripada 4 golongan manusia. 4 golongan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Islam. Syarat udah terpenuhi kan? Islam, insyaallah. Jadi kita tinggal mengamalkan yang 4 nih. Diperhatikan baik-baik. Jangan ada satupun yang kita ketinggalan, yang kita tak dengar, yang kita tak tahu. Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Waktunya itu tiap hari pasti ada aja untuk Al-Quran. Sejam, 2 jam, 3 jam. Selalu senantiasa membaca Al-Quran. Nggak cukup. Wahafidil lisan. Yang kedua itu hafidil lisan, menjaga lisannya. Ya udah dia sering membaca Al-Quran, kemudian ia jaga lisannya. Dari apa? Dari tidak mengucap yang kotor-kotor, atau menggibah, atau menyakiti hati sesaudara muslim atau yang lainnya, atau menyakit hatikan apalah gitu, ayam kayak disakit hati, bisa ke datang nggak ada makanannya rupanya, kan sakit hati, kan gitu. Contoh nih, dulu saya pernah kan ngasih jagung ke ayam, anak ayam kita kasih jagung, udah ditumbuk jagungnya, kasih kelempar gini, datang anak ayam tadi ini, dipijaknya jagung tadi tuh, lari dia, pergi dia dari jagung yang anak lempar tadi tuh. Rupanya kawan yang agak konyol sedikit membahasakan tingkahnya ayam tadi tuh. Tahu Mus apa yang dibilang ayam tadi tuh? Nggak tahu. Jadi gini, tadi kan kau lempar kan? Iya, kau lemparkan ke ayam tadi tuh kan? Iya. Apa kata dia? Kau ngasih makan aku kayak ngasih makan binatang, kau lempar-lempar gitu dia. Jadi itu kata dia Mus. Maka dia nggak terima digitukan, nggak mau dimakannya, cabut. Sakit hati. Contoh-contoh nih. Jadi nggak hanya sering baca Al-Quran, akan tetapi menjaga lisan. Yang kedua. Yang ketiga apa? Wa mut'imil ji'an. Suka ngasih makan orang yang lapar. Nanti ini Ramadan banyak yang lapar nih Pak. Ini kami lapar semua nanti nih. InsyaAllah. Lapar semua. Dari pagi sampai sore lapar insyaAllah.
ya kan? Ada orang baik ngasih, wah, Allahu Akbar. Nah, ini insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu surga bahwa ini orang-orang yang kau rindukan nih. Si tunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, dahsyat. Yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita amalkan empat nih ya. Ya, insya Allah kita amalkan empat-empatnya dalam bulan Ramadan. Insya Allah dirindukan surga. Nih, kita kalau masuk ke dalam mall atau masuk ke dalam tempat yang mewah, kita masuk dalam keadaan disambut atau kedatangan kita dirindukan. Beda nggak rasanya kita masuk ke dalam mall itu disambut dengan tidak disambut sama sekali. Kita masuk mau belanja gitu aja, indah rasanya mall itu, tenang kita di dalamnya, nyaman, enak karena tempatnya mewah, enak. Tapi beda enaknya dengan orang yang masuk ke dalam mall disambut dengan meriah, hadirin. Nanti ini ada orang terpaling ganteng mau masuk ke tempat kita. Waduh, besi-besi bidadarinya. Disambut dia, Pak. Ada yang datang, orang yang apa namanya, pegawai-pegawai yang di mall tuh biasa gini aja lah. Datang, kan banyak tuh ya, kita lah kalau dalam mall kan kayak masa awak disambut untuk apa kan gitu. Tapi ini khusus disambut, itu sedekah tamsil. Jadi insya Allah dengan kita mengamalkan daripada 4 tadi ini, kita masuk surganya bukan hanya mendapatkan tempat yang mewah, akan tetapi plus kita akan disambut oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap umat ingin masuk ke dalam surga. Setiap umat ingin, akan tapi ini surga yang ingin umat itu masuk ke dalamnya. Bukan kita yang ingin surga, tapi surga yang ingin dengan kita. Insyaallah. Ya, 4 ya tadi ya. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Quran, wa hafizil lisan, menjaga lisannya dari hal-hal yang jelek, baik menjelekkan orang maupun menjelekkan apapun, ya. Kemudian berkata yang jelek-jelek yang tadi. Yang kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'ad, senantiasa memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah wasaimin fi syahr Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan kerinduan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan semua bisa menjadi iktibar dalam kehidupan kita, bisa menjadi penyemangat kita dalam beramal, dan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kakek. Salam kakek.